Itu satu malam yang memang spesial. Bulan Ramadannya aja udah spesial gitu Iya, ya. Karena ketika puasa kita yang imanan wahtisaban itu kan dilakukan dengan baik puasanya karena Tuhan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar gitu. Dimaafkan segala dosanya. Kapan sih malam Lailatul Qadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi tentunya di program Uang Sulan bersama saya Anissa Absari dan juga Gus Mama. Apa kabar Gus? Alhamdulillah Mbak. Sehat? Masih Alhamdulillah. sehat. Kok sama Alhamdulillah. pertanyaan dengan minggu lalu? Oh iya, masih sama ya Gus Iya, ya? sehat. Gus masih tetap semangat ya Gus ya? Ya, semangat. Baik, Alhamdulillah. Langsung saja ya Gus ya. Gini Mbak. Kita ke pertanyaan ini dari subscriber. Gus, bulan Ramadan menjadi spesial juga karena adanya malam Lailatul Qadar. Betul kan Gus ya? Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri kedatangan malam Lailatul Qadar nih Gus? Gimana? Malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu artinya malam, ya malam Qadar ya, malam. Itu satu malam yang memang spesial. Bulan Ramadannya aja udah spesial gitu Iya, ya. betul. Karena ketika puasa kita yang imanan wahtisaban itu kan dilakukan dengan baik puasanya karena Tuhan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar gitu. Dimaafkan segala dosanya. Masih seperti itu di satu bulan yang penuh itu masih dikasih lagi satu bulan yang paling spesial gitu kan. Yang VIP class gitu ya, yang namanya VIP, Lailatul Qadar iya. itu. Nah, Lailatul Qadar itu sendiri khairum min alfi syahr, dia lebih baik dari ibadah 1000 bulan katanya gitu. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan, kapan sih malam Lailatul Qadar? Nah, gitu. iya. Kalau ditanya kapan, ya di bulan puasa. Cuman Kalau kita nggak ditanya memastikan. pastinya kapan, Kita nggak tahu gitu kan itu Gus. beberapa kaul ulama dan dari tuntunan hadis itu hanya mengatakan ciri-cirinya Ciri-cirinya. aja. Kalau dibilang pasti nggak ada sih, tapi dia bilang memang di ciri-ciri itu 10 malam terakhir dari bulan puasa, Asrul Awakhir itu. Terus nanti ciri-ciri lainnya itu katanya lebih banyak kemungkinannya turun di malam ganjil misalnya. Terus apalagi ya? Katanya ada keheningan yang tidak biasa dibanding malam-malam yang lain. Jadi dan suasananya seterusnya. itu ya Gus. Itu. Jadi ibadah pada malam hari itu memang betul itu bernilai lebih baik dari bulan-bulan yang lain, bahkan pada kelipatan 1000 bulan. Tapi yang menarik juga menurut saya Mbak Anissa itu adalah kenapa sih harus abstrak gitu kan? Iya. Kenapa sih nggak seperti Pasti gitu kan. iya, Di tanggal kenapa sekian gitu. tanggal sekian atau tanggal sekian gitu? Pasti semua orang merebut-merebutkan gitu kan. Kira-kira Gus. kalau Mbak Anissa dikasih tanggal misalnya pasti di tanggal tertentu gitu, Iya. anggaplah tanggal 25 misalnya Betul. kita katakan. Kira-kira Mbak Anissa ibadahnya stabil, satu bulan stabil atau hanya di tanggal 25 itu yang kenceng banget? Pasti di tanggal 25 gitu ya 25 Gus aja ya. kan. Jadi Iya. mungkin salah satu hikmah dari kenapa Lailatul Qadar itu dibikin agak abstrak Betul. adalah untuk menjadi sebuah perburuan bagi kita, sehingga memang ya dimintanya stabil, ibadah itu konsistensi kan. Jadi salah satu buah dari ibadah, dari sebuah amalan itu sebenarnya yang paling mahal bukan dari value nilai pahalanya, tapi dari keistiqomahannya. Karena sebuah keistiqomahan dalam sebuah amalan itu yang akhirnya melahirkan sebuah Keistimewaan. value atau sebuah barokah Betul. yang keluar dari amalan itu. Baik. Fatihah itu memang hanya sekedar Fatihah misalnya, tapi Fatihah ketika diamalkan secara istiqomah itu menjadi sebuah hal yang mahal sekali. Baik. Bisa bermakna, bisa menjadi keberkahan bagi kita, keselamatan dan seterusnya. Jadi nilai utamanya menurut saya ya Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi istiqomah, bukan hanya bertumpu pada satu hari atau malam tertentu di bulan puasa. Itu kenapa kemudian Lailatul Qadar menjadi abstrak tanggalnya. Betul. Sama kayak dengan kematian gitu kan, nggak tahu Bener kapan banget, pasti gitu iya. kan Gus. Jadi kita harus terus berusaha melakukan kebaikan, Iya. tentunya dalam istiqomah gitu ya Tapi Gus. saya harap jangan keburu-buru, terutama kalau belum nikah ya. Karena ya Gus. jangan buru-buru mati maksudnya. Iya, iya. Iya, Jadi baik, saya jadi takut kalau bicara kematian. Iya. Lebih ngeri gitu ya Lebih Gus ngeri, ya. ya. Iya, baik. Baik, tadi adalah jawaban dari Gus Mama, tentunya sangat menambah ilmu kita ya. Untuk para sedulur Jatim yang mempunyai pertanyaan seputar agama, bisa langsung tulis saja di kolom komentar ya di bawah itu. Saya Nisa Absari dan juga Gus Mama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.